Ya ini tujuannya diurai-uraikan seperti ini atau diiyak-iyakan, tujuannya biar pakan ini termakan semua. Tetapi kalau ngumpul, ya suka dibuang kalau suka ada dibuang. gitu, suka dibuang sama itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yang kemarin saya sudah janji untuk memberikan cara membuat pakan konsentrat untuk sapi-sapi piaraan agar cepat gemuk dan cepat besar, untuk menghasilkan anakan yang cepat besar, terus indukan siap sembelih yang besar, terus bobotnya itu maksimal. Bagaimana untuk video kemarin yang saya sudah upload, bagaimana cara budidaya atau beternak sapi. Nah, kali ini simak tutorialnya bagaimana cara proses pembuatan konsentrat untuk sapi-sapi kita. Tentunya kalau sapi gemuk dan besar, bobotnya besar, akan menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup maksimal. Ayo ikuti tutorialnya bersama Seplokan Channel. Konsentrat merupakan pakan ternak bergizi tinggi yang tersusun dari beberapa bahan pakan dengan proporsi jumlah kandungan nutrisi yang seimbang. Konsentrat tersusun dari berbagai bahan pakan lokal dengan biaya yang murah, mudah diperoleh, dan berkualitas baik. Fungsi konsentrat berfungsi sebagai pakan tambahan untuk melengkapi pakan dasar rumput-rumput atau hijauan, sebagai sumber protein, sebagai sumber energi, dan sebagai pakan pelengkap makanan. Untuk berfungsi optimal, konsentrat harus tersusun dari pakan sumber protein tinggi, pakan sumber energi tinggi, serta pakan sumber vitamin dan mineral. Bahan dasar konsentrat yang pertama adalah ampas singkong. Ampas singkong ini adalah hasil limbah dari makanan-makanan yang sudah diambil sarinya. Karena ini mengandung karbohidrat yang cukup baik dan mudah dicerna. Konsentrat itu sangat baik sekali bagi kebutuhan dan suportivitas makan atau pacuan untuk memberikan nafsu makan sebagai pakan tambahan. Para peternak harus bisa meminimalisir anggaran untuk pengiritan modal. Bahan yang kedua yaitu adalah rebusan dari ampas kelapa. Ampas kelapa yang sudah diambil sarinya lalu kita direbus untuk mengurangi kadar minyak yang berlebihan. Ampas kelapa ini dapat kita peroleh dari berbagai macam tempat gilingan kelapa atau tempat-tempat rumah makan yang santannya sudah diambil, lalu kita bisa memintanya untuk memberi campuran konsentrat untuk pakan tambahan pada sapi. Nutrisi dan kandungan ampas kelapa ini adalah cukup baik sebagai zat yang ada kandungannya yang cukup baik. Bahan dasar yang nomor 3 adalah kerang.
Jika kerang tidak ada, kita bisa memfungsikan alternatif, yaitu tulang-tulang ikan seperti tulang ikan hiu, tulang ikan pari-pari, dan lain sebagainya. Kerang dan tulang itu fungsinya sangat baik sekali untuk pakan tambahan sapi, dijadikan konsentrat. Tulang dan kerang ini lalu kita bersihkan dan kita jemur, lalu kita dibikin tepung. Tujuannya penggilingan ini untuk menghasilkan kerang-kerang dan tulang ini menjadi halus dan menjadi tepung yang bergizi tinggi. Fungsi dari kerang dan tulang ini adalah untuk penguatan tulang sapi-sapi ternak kita, karena tulang untuk mengisi kekroposan atau osteoporosis pada tulang sapi. Fungsinya sebagai penguat dan sebagai penompang sapi yang begitu besar. Terus bahan dasar yang nomor 4 adalah sari tebu. Sari tebu ini sangat baik sekali untuk membantu menafsukan makan pada sapi, khususnya pada sapi anakan, sapi jelang dewasa, dan sapi indukan. Jadi pemanis sari tebu ini adalah untuk pemacu makan agar makannya lahap dan menambah cita rasa yang begitu kuat. Dan langkah yang nomor 5 itu dengan tambahan ekstra mineral, yaitu menggunakan air yang sudah direbus atau air yang bersih. Itulah 5 bahan dasar pembuat konsentrat. Konsentrat yang sudah dicampur akan menghasilkan seperti ini. Dari ampas kelapa, ampas singkong, kerang-kerang atau tulang akan menghasilkan seperti ini. Terus campuran tambahan ini adalah bekatul. Bekatul ini dapat diperoleh di tempat penggilingan gabah atau padi. Ini dengan harga per kilo 1.500 sampai 3.000. Setelah bahan-bahan sudah disiapkan, langkah berikutnya yaitu pengadonan. Pengadonan dari bahan konsentrat, bekatul, air, dan sari tebu, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Untuk kadar air mengikuti atau menghitung jumlah, ada berapa jumlah sapi. Oh, iki mah bebas dan Bebas ya? dalam artian yang ada itu cuma jumlah kebutuhan. Jadi kebutuhan konsentrat itu per ekor itu 1% sampai 2% dari bobot badan. Jadi semakin gede bobotnya makin banyak. Demikianlah tutorial dari kami yang dapat kami sampaikan dengan Mas Embing. Semoga pengalamannya Mas Embing bisa bermanfaat untuk peternak sapi Nusantara. Semoga menghasilkan sapi-sapi yang produktif dengan kualitas daging yang maksimal dan tentunya sangat bermanfaat bagi semua. Semoga tutorial kali ini dapat membantu peternak sapi lainnya. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng untuk notifikasi
video-video terbaru dari kami. Jangan lupa bagikan video-video kami ke teman-teman peternak atau teman-teman yang mau usaha peternak sapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.